Hiduplah sebuah keluarga yang mana sangat kaya raya dan bergelimang harta. Keluarga tersebut dikepalai oleh seorang lelaki yang sangat angkuh dan juga sombong, Pak Broto. Beliau adalah orang terpandang di desanya. Pak Broto memiliki sawah dan kebun yang sangat banyak. Bahkan hampir sebagian tanah di desanya itu miliknya. "Pak, ini kopinya. Tadi ada Pak Lamin kesini," ucap istrinya Yungatina. Ngatina istri Broto juga memiliki sikap yang angkuh dan sombong. Pak Broto yang mendengar perkataan istrinya lantas berjalan mendekatinya. "Lamin, aku minta tolong ke dukun satu itu, Bu. Katanya dia adalah dukun terkenal di sini. Aku mau mencoba untuk meminta tolong kepadanya, matok menandai kebunku, agar dijaga, kalau bisa bukan cuma pencuri, yang jalan pun biar kena sikat, semua orang tahu bahwa itu wilayah Broto Tawanggalu," ucapnya jelas. Istrinya yang mendengar hal tersebut ikut tersenyum dan merangkul pundak suaminya. Terlihat perasaan bangga yang teramat dalam saat itu dalam dirinya, seperti sebuah dendam kehormatan yang Ngatina dan Broto pendam selama ini. Terdengar suara teriakan laki-laki dari luar pagar rumahnya. Kang, ayo jadi apa tidak ngasih patok di kebun? Sajen sesajiku sudah siap, tinggal nunggu aba-aba," ucap Lamin menghampiri mereka. "Kenapa bajumu kompang-camping begitu? Habis dari mana kamu?" ucap Broto heran. Lamin hanya mendengus dan melirik sebal kepada Broto, hingga saat Lamin duduk, dia kemudian bercerita. "Di desa tetangga, ada orang gila habis bertapa. Aku jajal saja ilmunya. Halah, ternyata aku menandingi orang tolong," ucap Lamin. Broto hanya tersenyum dan menyodorkan beberapa cerutu kepada Lamin. "Dia yang tolong, atau kamu saja yang payah? Bajumu yang kompang-camping, siapa dia?" tanya Broto penasaran. Lamin hanya mendengus dan melampar senyuman sinis, memilih untuk tidak menjawabnya. Di saat Broto dan Lamin sedang asik berbicara, datang Ngatinah membaca secangkir teh dan makanan di atas piring. "Mek onok unjukan iki Kang Min, lepet makanan tradisional, monggo teh eng, iki teh enak, teko guci alik," ucap Ngatinah dengan menaruh teh dan makanan ke meja. "Hanya ada suguhan ini Mas Min, lapet monggo tehnya, ini teh enak, dari guci alit." Kemudian, mereka berdua melanjutkan perbincangan serius mengenai patok yang akan mereka pasang di kebun selatan. Nampaknya, hal itu memang benar-benar serius. Dikarenakan patok itu, bukan hanya sekedar patok biasa, melainkan patok yang dipasang untuk mencari tumbal. Ternyata mereka saling tukar untun. Broto meminta untuk Lamin mengunci beberapa kebunnya, agar terhindar dari pencuri. Sedangkan Lamin membantu mengunci kebun Broto untuk bisa dijaga makhluk gaib dan sekaligus memasanginya beberapa pendeman agar bisa mencari tumbal. Tumbal tersebut digunakan untuk memperdalam ilmu dan kesaktiannya. Akhirnya, setelah berunding dan mencari hari baik untuk memulainya, Broto dan Lamin berangkat ke tempat di mana kebun milik Broto berada, yaitu di sebelah selatan desa. Mereka berangkat jam 12 malam tepat di malam Jumat. Zaman dahulu, kebun masih sangat amat wingit sekali. Maklum, zaman dahulu masih banyak sekali alas hutan di daerah sini, penunggu pun tetap ada, bahkan masih sekelas dahanyan. Malam pun hanya diisi oleh suara jangkrik dan suara angin yang berdesis lembut di telinga. Lasim yang saat itu telah membawa dupa dan sesaji sudah siap untuk melakukan ritual. Broto hanya mondar-mandir sembari menghisap cerutu di tangannya. "Sin, butuh waktu berapa lama agar ritual ini selesai?" tanya Broto cemas. Broto yang cemas hanya bisa mondar-mandir dan menunggu Lasim menyelesaikan ritual tersebut. Lasim menoleh ke arah Broto yang berada di belakangnya dan memberi isyarat dengan menggerakkan kepalanya agar Broto mendekatinya. Kemudian Broto paham dengan arahan yang dimaksud Lasim. Ayam hitam yang dia bawa saat itu, dia ambil dan kemudian motongnya di atas sesaji itu. Darah pun keluar sangat banyak. Darah itu diletakkannya di batok kelapa dan melumurkan ke atas patok, di mana sudah diletakkan di beberapa titik, hingga tempat itu dinamakan Patok Sewu. Mereka meninggalkan tempat itu, kemudian kejadian janggal dimulai saat itu. Kebetulan pagi itu, Supali dan Yatin hendak pergi ke sawah mereka. Kebetulan sawah mereka sangat jauh sekali di arah selatan. Untuk ke sana harus menggunakan sepeda ontel. Mungkin, jika waktu bisa diputar ulang, Supali dan Yatin tidak akan melewati jalan itu, namun takdir berjalan dengan kehendaknya.
Supali mengayuh sepedanya dengan pelan dan Yatin tampak bahagia sekali karena mereka mengajak anaknya masih berumur 3 tahun untuk ikut bersama mereka. Entah kenapa, Yatin sangat sayang sekali kepada putranya tersebut sehingga tidak bisa lepas meskipun hanya sebentar saja. Benar jika perasaan Yatin seperti itu karena dia adalah anak pertama mereka dan sangat mereka sayang. Supali dengan pelan mengayuh dan mengayuh sepedanya. Tibalah di daerah di mana itu adalah kebun milik Pak Broto. Hawa melewati area tersebut sangat terasa sekali, entah seperti ada yang memperhatikan di antara semak-semak kebun dan di antara lebatnya batang tabung saat di tengah perjalanan. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba angin sangat besar datang dan menghantam sepeda yang dikemudikan Supali. Bersamaan dengan datangnya angin tersebut, Supali terjatuh dan bintang suara hantaman benda terdengar sangat keras. Yatin menjerit histeris, menjerit dan terus menjerit. Dirinya tidak percaya dengan apa yang terjadi di depannya ketika mendengar suara Yatin menangis. Di saat itulah, Supali menyadari perasaannya kalang kabut dan kesedihan menjadi satu. Putranya terbentur patok yang berada di pinggir jalan yang mengeluarkan darah yang sangat banyak. Supali lantas kemudian berlari menghampiri anaknya yang sudah kaku dan tak bernyawa. Teriakan Supali mengakhiri hari mencekam saat itu. Proses pemakaman selesai. Syari tetangga Yatin hanya bisa meredam kekecewaan dan kehilangan Yatin saat itu. Dirinya juga tidak percaya bahwa anak kecil yang selalu bermain di depan rumahnya hari ini telah tiada. Yatin tidak percaya dan masih belum bisa menerima kenyataan bahwa putranya kembali begitu cepat. Saat acara pengantaran jenazah berlangsung, Supali hendak mengangkat anaknya untuk dia gendong menuju makam. Tiba-tiba seorang laki-laki serba putih datang dan mengangkat jenazah putranya dan menggendongnya. Supali tidak marah, bahkan dirinya membantu agar jenazah anaknya diangkat dengan benar. Salah apa aku Kai? Anakku jadi begini? Ya Allah, tangis Supali tak bisa membendung kesedihannya. Sudar, ikhlas jalan terbaik yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya yang memiliki hati yang kuat. Ikhlas, ucap Ki Syahid, sesepuh di desa itu. Supali hanya mengangguk dan pasrah terhadap apa saja yang terjadi. Namun, kesedihan tidak bisa dihilangkan dari wajahnya. Hingga hari berlalu, ternyata banyak sekali korban yang berjatuhan di tempat yang sama. Supali terkejut karena Ki Syahid sedang bertarung lagi dengan seseorang, entah siapa. Diisukan bahwanya bertarung dengan Ki Syahid adalah dukun yang berada di desa sebelah, yaitu Lasim. Setelah itu, semua pulang dan menyisahkan beberapa cerita yang membuat warga menjadi heran dan bertanya-tanya. Penyebab banyaknya korban yang terjadi di kebun selatan itu tidak lain adalah Lasim dalangnya. Kemudian orang-orang meyakini bahwa Broto juga mengerti akan hal ini. Malam hari tiba, terdengar suara ketukan pintu dari rumah Supali. Ternyata Ki Syahid sudah berada di depan rumahnya. Ki Syahid mengajaknya untuk ikut ke suatu tempat. Supali mengikutinya hingga sampai di suatu tempat, yaitu kebun atau lokasi anaknya meninggal dunia. Supali masih meneteskan air mata jika mengingat kejadian itu. Li, iki biang keladi anakmu iso celoko, ucap Syahid pelan. Li, ini biang keladi anakmu bisa celaka. Supali hanya terlihat keheranan dan tidak mengerti apa yang dikatakan Ki Syahid. Ternyata saat Ki Syahid menepuk tanah sebanyak 3 kali, sesosok makhluk raksasa muncul dari rimbunnya daun di sana. Ada yang bertanduk dan ada juga yang berlumuran darah. Bahkan yang paling menakutkan, terdapat sosok yang sedang lahap meminum darah dari batok kelapa. Supali hanya bisa mengangguk dan tidak percaya dengan apa yang terdapat di depan matanya. Tidak ada yang dilakukan saat itu kecuali Ki Syahid mengajaknya pulang dan segera istirahat. Hingga keesokan pagi, Supali dan Yatin terkejut dengan suara dentuman keras yang terjadi berkali-kali dan diakhiri oleh teriakan warga yang mana menjelaskan bahwa Pak Broto pagi itu meninggal dunia dengan sekujur tubuh yang melapur. Terus ikuti Radio Tengah Malam, dan agar teman-teman setia nonton kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bila teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di Radio Tengah Malam.